I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Ardianto dengan NIM 64245171. Ya, kali ini saya akan melanjutkan tentang anggaran produksi. Kita ngambil dari datanya mobil Honda HR-V, yang dimana kita dapat rencana penjualan ini di tahun ini kita ambil dari Timeless Square, teman-teman. Nah, di sini ada untuk penjualannya 8791. Oke, untuk perkiraan persediaan akhir tuh 2026 ini hanya asumsi kita, teman-teman. 440. Oke. Dari sini 8791 ditambah dengan 8440 hasilnya adalah 9231. Oke. Nah, untuk persediaan awalnya sendiri itu adalah pengurangan, teman-teman, dari 9231 maaf, untuk persediaan awalnya di sini kita asumsi lagi. Nah, untuk rencana produksi yaitu dari 9231 dikurang dengan 880 hasilnya 8351. Untuk 8351 ini kita alokasikan, teman-teman, kan di sini ada 12 bulan ya. Berarti kita bagi 2, 6 bulan, 6 bulan. Sorry, maksudnya untuk yang di atas ini dibagi 12. Dari 8351 dibagi dengan rencana penjualan tiap bulannya, yaitu ketemu di 696. Nah, untuk yang di bawahnya ini pengalokasiannya kita buletin dari 696 kita bulatkan menjadi 650. Nah, untuk kekurangannya yaitu dari H9 yaitu dikalikan dengan 12. 650 ini dikali dengan 12 yaitu hasilnya 7.800. Untuk selisihnya sendiri dari 8351 dikurang dengan I3 yaitu ketemunya di angka 551. Nah, untuk di bawahnya selisihnya tuh J dari 5531 dibagi dengan 6, teman-teman. Hasilnya ketemu di 92. Nah, di sini semua sudah sudah sesuai ya, teman-teman, dari datanya. Oke, untuk rencana produksinya sendiri gimana, teman-teman? Yaitu dari 650 ditambah 92. Ini untuk di bulan Januari. Dan untuk yang di bulan sama, jadi ini kita tinggal share aja sampai bawah. Oke. Di sini memang tidak balance, teman-teman, hasil total rencana produksinya dengan rencana penjualan, tapi setidaknya kita di sini sudah mendapatkan dari selisih tersebut. Oke, next kita di sini kita salin dengan rencana penjualan, yang dimana rencana penjualan di sini tuh kita buat lagi. Ya, di sini kita pakai data awalnya dulu, teman-teman. 7422 dari rencana produksi, persediaan awalnya di sini 880 dan total persediaannya ini adalah dari 742 ditambah dengan 880. Hasilnya adalah ketemu di 1622. 1622 ini kita dapat dari total persediaan dikurang dengan
rencana penjualan teman-teman. Ketemulah di 622. Nah, biar gampang kita seret semuanya ke bawah. Oke, setelah itu kita jumlahkan teman-teman semuanya. Ya, di sini sudah terlihat sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dari anggaran produksi. Kita akan membahas anggaran bahan bakunya yang sebelumnya tadi anggaran produksi, dimana kita sudah dapat yaitu anggaran produksinya dari bulan ke bulan ya teman-teman, dari bulan Januari hingga bulan Desember. Nah, di sini apa aja sih yang diperluin untuk membuat suatu mobil HRV? Nah, di sini tuh udah ada nih teman-teman, ada sasis mobil yang pertama, yang kedua ada mesin, yang ketiga ada ban dan velg, dan yang keempat ada headlamp dan stop lamp, dan yang kelima ada kursi, 6 ada kaca, dan yang ketujuh ada aksesoris lainnya gitu teman-teman. Nah, di sini kan kita udah dapet nih untuk produksinya, ya kan, dari bulan Januari hingga bulan Desember gitu teman-teman. Kita tinggal cari aja nih, kita butuh buat satu unit mobil itu butuh apa aja sih gitu. Di sini kita tulis satu sasis mobil, mesinnya juga satu. Nah, untuk ban atau velgnya dia butuh 4 ya teman-teman. Headlampnya itu kan ada 4 dia, kanan kiri dan kanan kiri. Nah, untuk kursinya sendiri dia ada 5, depan 2, tengah, dan yang belakang. Nah, untuk kacanya sendiri di sini ada 6, dimana yang di depan kaca supir dan kaca kanan kiri, begitupun kaca yang belakang. Nah, untuk aksesorinya sendiri di sini saya bikin 10. Kenapa sih kok kita bikin 10? Karena memang di sini banyak perintilan-perintilan yang melengkapi untuk membuat suatu mobil HRV tersebut. Nah, gitu. Oke, kita next. Untuk kita mencari kebutuhannya nih, kita kalikan dulu tersebut teman-teman, dari 72 dikali 71 dikali 742 dikali 1, yaitu hasilnya 742 juga. Nah, ini kita tarik aja langsung. Nah, untuk kebutuhan mesin di sini kan kayaknya sama nih, kita tarik dari produksi dikali dengan kuantiti mesinnya teman-teman ya, kebutuhannya. Nah, kita ketemu ini sama karena dia membutuhkan sama-sama satu kuantiti. Nah, untuk yang ban atau velg ini kan kita membutuhkan 4. Nah, kita kalikan 742 dikali dengan 4, yaitu ketemu di angka 29.668 unit, 2968 unit. Begitupun yang di bawahnya juga sama, karena di bulan Februari produksinya 742. Nah, yang ketiganya ini 60, 650 dikali 4 yaitu 2600. Nah, karena kita ini udah dapat semuanya, kita tinggal tarik ke bawah aja teman-teman. Kita tarik ke bawah. Oke, dan ini karena headlamp juga sama datanya dari ban dan velg, kita kalikan lagi dari produksi. Nah, begitupun seterusnya dari yang kursi tersebut, ini kan ada 5. Ini kita hitung begitu terus teman-teman dari produksi. Misalkan kita butuh dalam satu unitnya itu ada 5 kursi, berarti di bulan Januari kita buat dikali 5 hasilnya berapa. Begitupun di bulan Maret, contoh bulan Maret dikali 5 hasilnya berapa gitu teman-teman. Kita copy, kita langsung tarik aja ke bawah. Begitupun selebihnya semua dari anggaran produksi kita hitungin untuk menghitung kuantitinya teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kita jumlahkan, dimana kita mendapatkan 8352 dari sasis mobil,
dan 8352 untuk mesin 33.408 unit ban velg. Selanjutnya kita masukkan nih dari yang di sasis mobil ini 8352 dan kita tarik ke bawah. Kita tinggal tarik yang ininya aja nih teman-teman, data-data yang ininya nih, total penjumlahannya dari bulan Januari hingga bulan Desember itu kan dijumlah. Nah, untuk mencari persediaan akhirnya di sini saya akan mengalihkan setiap unit per itemnya itu 5% teman-teman. Jadi 8352 dikali dengan 5% ketemu di 418. Ini hanya asumsi aja. Oke. Kita tinggal tarik ke bawah untuk mencari total kebutuhan. Untuk mencari total kebutuhan dari anggaran kebutuhan ditambah dengan persediaan akhir, ketemunya di angka 8770. 8770. Kita copy. Oke, untuk persediaan awalnya nih, kan tadi persediaan akhir dikali 5%. Nah, untuk persediaan awalnya kita kalikan dengan 10%. Yang dimana 8352 dikali dengan 10%. Ketemu di 835. Oke, kita tarik ke bawah. Nah, di sini kelihatan nih teman-teman, untuk pembelian ini kan persediaan di awal kita nih kan udah ada nih dari sasis mobil kita udah dari 2025 tuh, maksudnya dari awal persediaan awal 2026 nih masih ada sisa nih teman-teman dari sisa produksi di tahun 2025 gitu. Nah, jadi karena kita ini udah ada di sini tuh kita kurangin. Ini kan total kebutuhan unit yang bakal kita beli gitu ya, di jumlah persediaan awal yang sudah kita punya gitu teman-teman. 8770 dikurang 835 ketemu di 7934. Begitupun sampai bawah juga kita tarik. Nah, oke. Nah, untuk anggaran bahan baku sendiri kita udah dapat. Berikutnya kita masuk ke pembelian nih teman-teman. Untuk harga itu kita masuk di dalam jutaan. Nah, untuk harganya sendiri nih dari sasis mobil, mesin, ban velg dan lain sebagainya itu kita hanya asumsi aja ya teman-teman. Nah, kuantitinya di sini pun kita udah dapet. Di 793 nih di pembelian sini teman-teman. Ini semua data di pembelian kita tarik di kuantiti yang akan kita beli nanti gitu. Oke, untuk jumlahnya untuk satu sasis mobil itu kan harganya 20 juta, sedangkan kita butuh 7.934 unit. Jadi tinggal kita kalikan aja nih, dari 20 juta dikali dengan 7934 ketemu di 158.688. Kita tarik ke bawah. Oke, semuanya udah ada dan kita total. Ini semua kebutuhan sudah terpenuhi ya teman-teman. Ini udah punya, ada nominalnya sendiri. Dari mesin udah punya nominal sendiri, dari sasis juga udah ada nominal sendiri, begitupun yang lain sebagainya. Nah, kita jumlah nih total semuanya ketemu di angka 1T 797 935.040. Nah, ini jumlah yang akan kita keluarkan pada rencana di tahun 2026 tersebut teman-teman. Oke, baik, kita masuk ke anggaran tenaga kerja langsung. Di sini
normalnya itu jam kerja DHL adalah 25. Total jam kerjanya di sini adalah 1 dikali 2. 1 kali 2. Maksudnya satu hari itu ada 2 shift. Itu yang kita butuhkan adalah dari jumlah produksi dikalikan dengan jumlah pekerja yang ada di hari itu. Nah, kita di sini udah dapat UMP Cikarang. Kita ngambil analoginya dari datanya dari Google, teman-teman. Ketemu di 5938 untuk jam kerja dan bulannya. Itu kita masukin di 173. Ini selama 1 bulan, teman-teman. Nah, dalam seminggu itu kan, dalam sebulan kan biasanya di sini ada upah per jam, yaitu dimana ini kita dapat $343.324 rupiah. Ini untuk upah per jamnya, teman-teman. Dan untuk biaya TKL nya sendiri ini kita dari total jam kerja tuh kan di sini ada 2 shift dikalikan dengan upah per jamnya, kita ketemu nanti di angka 636.784.400 rupiah. Nah, ini untuk biaya selama 1 bulan di periode Januari. Begitupun hitungan ke bawah, kita tinggal tarik aja semua, dan di sini sudah ada datanya, teman-teman. Oke, berikutnya kita total dari biaya tenaga kerja langsung ini selama 1 tahun ini berapa. Untuk anggaran tenaga kerja langsung itu kita keluar di angka 7.167.686.400.000 rupiah. Oke. Di sini ada jumlah jam kerjanya yaitu 8. Nah, hari Minggunya di sini tuh yang kedua jam kerjanya, yaitu kan ada 7 hari, libur 2 hari. Nah, untuk yang 1 tahun tuh 3 hari. Jadi kita tinggal hitung aja nih, teman-teman. Kita dapat di 4 sama dengan 1 kali 2 dan kali 3. Yang 8 kali 5 dikali dengan 52. Lalu berikutnya yang 4 ini dibagi 5 hari dibagi dengan 4 dibagi dengan 1 tahun, yaitu rata-rata jam kerjanya adalah maksudnya selama 1 bulan di sini terkumpul 173 jam gitu, teman-teman. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!